Di bawah langit Timur Tengah yang luas dan penuh warna, pada awal abad pertama Masehi, terlahir seorang anak yang kelak akan mengubah arah sejarah agama dunia. Kota Tarsus, yang terletak di jantung Kilikia, yang sekarang bagian dari Turki modern, adalah tempat di mana seorang bayi bernama Saul lahir ke dunia. Disinilah, di tengah hiruk-pikuk kota perdagangan dan budaya, seorang anak lahir dari keluarga Yahudi yang taat, dan diberkahi dengan status istimewa sebagai warga negara Romawi. Saul, yang dilahirkan dalam lingkungan yang memegang teguh tradisi agama dan kebudayaan, tumbuh menjadi sosok yang kuat dalam keyakinan dan pengetahuan. Dengan latar belakang Yahudi yang kuat, dan hak-hak istimewa sebagai warga negara Romawi, masa kecilnya penuh dengan pembelajaran, yang akan membentuk jalan hidupnya secara dramatis. Tak ada yang bisa membayangkan bahwa bocah ini, yang tumbuh di kota yang penuh dengan pelajaran dan kebijaksanaan, akan menjadi tokoh sentral dalam cerita, yang menggabungkan iman dan politik, hukum dan teologi. Masa depan menantinya dengan rute yang tidak terduga, sebuah perjalanan yang akan mengubah pandangan agama dan teologi selamanya. Ini adalah kisah tentang Saul dari Tarsus, seorang pemikir, pengajar, dan reformis yang peranannya dalam sejarah Kristen akan membekas dalam tinta sejarah, dan mempengaruhi pemikiran agama untuk generasi yang akan datang. Dalam pandangan Islam, Santo Paulus dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengubah ajaran asli Nabi Isa atau Yesus, dan memperkenalkan konsep ketuhanan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Paulus, yang dikenal sebagai pengikut Yesus awal dan kemudian menjadi misionaris Kristen yang aktif, memainkan peran kunci dalam transformasi ajaran Kristen dari monoteisme murni yang diajarkan oleh Yesus menjadi doktrin yang melibatkan keilahian Yesus dan konsep Trinitas. Dengan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Paulus dianggap telah melantik manusia menjadi Tuhan, dan mempengaruhi banyak orang untuk menerima dan mematuhi ajaran ini. Ini dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran asli yang disampaikan oleh Yesus, yang tak pernah mengajarkan hal tersebut dalam Injil. Dalam pandangan Islam, perubahan ajaran ini adalah suatu bentuk penambahan unsur ketuhanan, yang tidak sesuai dengan pesan asli para nabi, termasuk Nabi Isa. Paulus dianggap berhasil mengubah dan memperluas pemahaman tentang Yesus ke dalam konsep ketuhanan yang melibatkan keesaan Tuhan, dengan tambahan pribadi lain, suatu konsep yang sangat berbeda dari monoteisme yang dibawa oleh Yesus sendiri. Santo Paulus, yang lahir dengan nama Saul, dilahirkan sekitar tahun 5 Masehi di kota Tarsus. Tarsus adalah sebuah kota penting di wilayah Kilikia, yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Pada masa itu, Tarsus merupakan kota kosmopolitan dan pusat perdagangan yang penting, yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Saul berasal dari keluarga Yahudi yang taat, yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan keagamaan dan budaya mereka. Sebagai seorang Yahudi, Saul tumbuh dengan mengenal tradisi dan ajaran Taurat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan keagamaan komunitasnya. Keluarganya kemungkinan besar termasuk dalam golongan Yahudi yang memegang teguh adat istiadat dan hukum-hukum Yahudi, yang kemudian juga tercermin dalam kehidupan awal Saul, sebagai seorang yang sangat menjaga kemurnian ajaran Yahudi. Selain itu, Saul juga merupakan warga negara Romawi, sebuah status yang memberikan hak-hak istimewa di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Kewarganegaraan Romawi merupakan keuntungan besar, yang tidak dimiliki oleh semua orang Yahudi pada masa itu. Status ini memberikan Saul hak-hak hukum tertentu, termasuk perlindungan hukum dan kebebasan bergerak di seluruh wilayah Kekaisaran, yang nantinya memainkan peran penting dalam kegiatan misionarisnya.
Kombinasi dari latar belakang Yahudi yang kuat dan status sebagai warga negara Romawi, memberikan Saul posisi yang unik dalam konteks sosial dan politik pada zamannya. Hal ini juga memberikan akses ke pendidikan dan kebudayaan yang lebih luas, yang kelak berpengaruh besar dalam perannya sebagai tokoh penting dalam penyebaran agama Kristen. Di masa mudanya, Saul dari Tarsus memperoleh pendidikan yang mendalam dan komprehensif di bawah bimbingan Rabbi Gamaliel, salah satu guru besar Yahudi terkemuka pada zamannya. Gamaliel adalah seorang tokoh berpengaruh dalam dunia keagamaan Yahudi, dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang luas tentang hukum Taurat. Di bawah pengajaran Gamaliel, Saul tidak hanya belajar membaca dan menafsirkan Taurat, tetapi juga mendalami berbagai aspek hukum Yahudi yang kompleks, serta tradisi dan ajaran rabbinik yang beragam. Pendidikan di bawah Rabbi Gamaliel memberi Saul fondasi yang kuat dalam pemahaman hukum Yahudi dan prinsip-prinsip agama. Gamaliel dikenal karena sikapnya yang toleran, dan penekanannya pada pendekatan yang bijaksana dalam menangani perbedaan pendapat, tetapi bagi Saul, pendidikan ini tidak hanya tentang pengetahuan teologis, ini juga tentang membentuk tekadnya untuk menjaga kemurnian agama Yahudi dari pengaruh luar. Saul sangat terlibat dalam tradisi dan hukum Yahudi yang menjadi inti dari identitasnya. Dia berkomitmen untuk menerapkan hukum Taurat dengan ketat, dan memperjuangkan keaslian ajaran Yahudi. Keterlibatannya yang mendalam dalam praktik keagamaan, dan keinginan untuk melindungi agama dari pengaruh yang dianggap sesat, membuatnya menjadi seorang yang sangat bersemangat dan terkadang keras. Pada masa itu, komunitas Yahudi di bawah penjajahan Romawi mengalami tekanan dan tantangan dari berbagai aliran dan budaya asing. Saul, yang memiliki semangat kuat untuk melestarikan ajaran tradisional, melihat munculnya gerakan Kristen awal sebagai ancaman terhadap kemurnian hukum dan tradisi Yahudi. Keberpihakan Saul dalam melindungi agama, dan pandangannya yang ketat terhadap ajaran yang dianggap baru atau menyimpang, membentuk bagian penting dari identitasnya. Masa mudanya, dengan pendidikan yang mendalam dan keterlibatannya yang aktif dalam praktik keagamaan, memberikan gambaran jelas, mengapa dia menjadi tokoh yang begitu berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah agama. Pada awal perkembangan agama Kristen, umat Kristen mengalami penganiayaan berat dari berbagai pihak, terutama dari kelompok-kelompok Yahudi, yang melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap kemurnian dan kestabilan agama mereka. Di tengah ketegangan ini, Saul dari Tarsus muncul, sebagai salah satu tokoh yang sangat berperan dalam penganiayaan terhadap pengikut Yesus Kristus. Saul, yang dikenal kemudian sebagai Paulus setelah pertobatannya, memulai karirnya dalam penganiayaan dengan tekad untuk menumpas apa yang dia anggap sebagai sekte sesat dalam agama Yahudi. Gerakan Kristen, yang mulai berkembang pesat setelah kematian dan kebangkitan Yesus, dilihat oleh banyak orang Yahudi sebagai penyimpangan serius dari ajaran Taurat dan tradisi rabbinik yang sudah ada. Pengikut Yesus, yang mengklaim bahwa dia adalah Mesias dan anak Allah, dianggap merusak keyakinan dasar monoteisme dan hukum Yahudi. Salah satu peristiwa paling terkenal dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saul, adalah keterlibatannya dalam penangkapan dan eksekusi Stefanus, martir Kristen pertama. Stefanus adalah seorang pengikut Yesus, yang dikenal karena kefasihan dan keberanian dalam menyebarkan ajaran Kristen. Menurut kisah dalam kitab Kisah Para Rasul di Alkitab, Stefanus dituduh menghujat hukum Musa dan Tuhan, oleh kelompok-kelompok Yahudi yang menolak ajaran Kristen. Saul secara aktif terlibat dalam proses ini. Dia hadir pada saat Stefanus diadili, dan menyaksikan eksekusi tersebut. Stefanus,
yang dihukum mati dengan dirajam batu, dianggap sebagai korban utama dari penganiayaan yang mengerikan. Saul, pada masa itu, terlihat sebagai seorang yang fanatik dan berkomitmen dalam membela hukum Yahudi, dari apa yang dia pandang sebagai ancaman. Penganiayaan terhadap umat Kristen awal, termasuk eksekusi Stefanus, bukan hanya mencerminkan ketegangan antara ajaran baru dan tradisi lama, tetapi juga menggambarkan intensitas konflik religius pada masa itu. Saul, sebagai seorang yang berdedikasi untuk melindungi kemurnian agama Yahudi, memainkan peran penting dalam upaya ini, yang pada akhirnya akan menjadi titik balik dalam hidupnya, ketika ia mengalami perubahan dramatis dalam pandangan dan misinya. Peristiwa ini menjadi latar belakang penting untuk memahami perkembangan Saul menjadi Paulus, serta transformasi mendalam yang akan membawanya dari seorang penganiaya, menjadi salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Kristen. Pengalaman ini menyoroti kedalaman konflik awal yang dihadapi oleh komunitas Kristen, dan peran sentral yang dimainkan oleh tokoh-tokoh seperti Saul dalam sejarah agama tersebut. Pertobatan Saul dari Tarsus adalah salah satu peristiwa paling dramatis dan penting dalam sejarah Kristen, dan memiliki dampak yang mendalam terhadap pengembangan ajaran Kristen. Kisah ini dimulai dengan perjalanan Saul ke Damaskus, sekitar tahun 33–36 Masehi. Pada waktu itu, Saul dikenal sebagai seorang penganiaya fanatik para pengikut Yesus Kristus, yang dia anggap sebagai pelanggar hukum Yahudi, dan ancaman bagi kemurnian ajaran agama. Saul, yang terikat dengan komitmennya untuk menumpas gerakan Kristen, mendapat wewenang untuk menangkap dan membawa pengikut Yesus ke Yerusalem untuk diadili. Dengan semangat dan tekad, ia memulai perjalanan menuju Damaskus, sebuah kota di utara, yang dikenal sebagai salah satu pusat penting untuk komunitas Kristen awal. Selama perjalanan ini, terjadi peristiwa yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Menurut catatan dalam kitab Kisah Para Rasul, saat Saul sedang dalam perjalanan, dia tiba-tiba mengalami penglihatan yang luar biasa. Dalam penglihatan tersebut, dia melihat cahaya yang sangat terang dari langit yang membuatnya terjatuh dari kudanya. Dalam keadaan terkejut dan kebingungan, Saul mendengar suara yang memanggilnya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara tersebut mengklaim dirinya sebagai Yesus, yang mengajukan pertanyaan langsung pada Saul, dan menegur tindakan Saul terhadap pengikutnya. Pengalaman ini merupakan titik balik yang sangat penting. Setelah penglihatan tersebut, Saul mengalami buta sementara, dan harus dipandu oleh teman-temannya menuju Damaskus. Di sana, seorang pengikut Yesus bernama Ananias, mengikuti perintah ilahi, untuk menyembuhkan Saul dari kebutaannya dan membaptisnya. Dengan pemulihan penglihatan dan pembaptisan ini, Saul mengalami transformasi spiritual yang mendalam, meninggalkan keyakinan lama, dan menerima misi baru sebagai pengikut Yesus. Setelah pertobatannya, Saul mengubah namanya menjadi Paulus, yang berarti kecil dalam bahasa Latin. Nama baru ini menandai perubahannya, dari seorang penganiaya menjadi seorang pengabdi Kristus yang berdedikasi. Sebagai Paulus, dia mulai menyebarkan ajaran Kristen di berbagai wilayah, termasuk Asia Kecil dan Yunani, dan berperan penting dalam mendirikan gereja-gereja baru. Dari perspektif Islam, pertobatan Paulus dan perubahan namanya menjadi momen yang signifikan, karena dianggap sebagai titik awal, di mana ajaran tentang keilahian Yesus mulai berkembang secara signifikan. Dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa adalah seorang utusan Allah dan bukan Tuhan. Perubahan dalam ajaran Kristen setelah pertobatan Paulus, seperti konsep Trinitas dan keilahian Yesus, dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran murni Nabi Isa,
yang seharusnya berpusat pada tauhid atau keesaan Allah. Pertobatan Paulus, dengan segala pengaruhnya, adalah saat di mana pandangan baru mengenai Yesus mulai diterima secara luas di kalangan pengikut Kristen, berbanding terbalik dengan pandangan Islam yang menekankan kesucian dan keesaan Tuhan. Perubahan mendalam ini yang dialami Paulus, memberikan pengaruh besar pada perkembangan teologi Kristen, membawa ajaran yang awalnya murni dan sederhana menjadi doktrin yang lebih kompleks, termasuk konsep Trinitas, yang menjadi pusat dalam teologi Kristen. Pertobatan Paulus, dengan demikian, tidak hanya menandai perubahan pribadi yang signifikan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang, yang membentuk arah dan identitas agama Kristen secara keseluruhan. Setelah pertobatannya dan perubahan namanya menjadi Paulus, Saul dari Tarsus memulai perjalanan misionaris yang sangat berpengaruh, yang menjadi salah satu babak paling penting dalam penyebaran agama Kristen. Misi Paulus mencakup perjalanan ke berbagai wilayah di Mediterania, untuk menyebarkan ajaran Yesus Kristus dan mendirikan gereja-gereja baru. Perjalanan ini tidak hanya menunjukkan dedikasinya yang mendalam terhadap misi spiritualnya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan agama Kristen. Paulus melakukan beberapa perjalanan misionaris utama yang dikenal sebagai perjalanan misionaris Paulus, yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru. Perjalanan-perjalanan ini mencakup wilayah-wilayah penting, seperti Asia Kecil, sekarang Turki, Yunani, dan Roma. Selama perjalanan ini, Paulus mengunjungi kota-kota besar dan pusat-pusat perdagangan, seperti Efesus, Korintus, dan Filipi, untuk menyebarkan ajaran Kristen, dan membangun komunitas gereja. Paulus memulai perjalanan misionarisnya dengan mengunjungi kota-kota di Asia Kecil. Di Efesus, salah satu kota terbesar dan penting, Paulus mengajar selama lebih dari 2 tahun, yang menyebabkan pertumbuhan signifikan dalam komunitas Kristen lokal. Dia juga menghadapi tantangan besar dari kelompok-kelompok yang menentang ajarannya, namun tetap berhasil mendirikan gereja-gereja dan memperkuat iman para pengikut. Perjalanan Paulus ke Yunani termasuk kunjungannya ke Korintus dan Filipi. Di Korintus, Paulus menghabiskan waktu yang cukup lama, dan menulis beberapa surat yang kini dikenal sebagai surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di Filipi, ia mendirikan gereja dan menulis surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Misi ini berkontribusi pada penyebaran ajaran Kristen ke wilayah-wilayah yang lebih luas dan beragam. Dalam perjalanan terakhirnya, Paulus menuju Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi. Di Roma, dia menghadapi persidangan sebagai tahanan, namun terus melanjutkan misinya dengan mengajarkan ajaran Kristen dan menguatkan komunitas gereja yang sudah ada. Kunjungan ini menandai pencapaian penting dalam penyebaran agama Kristen ke pusat kekuasaan Romawi. Selama perjalanan misionarisnya, Paulus tidak hanya menyebarkan ajaran Kristen, tetapi juga mendirikan banyak gereja di berbagai wilayah yang dia kunjungi. Gereja-gereja ini menjadi pusat penting bagi komunitas Kristen awal, di mana Paulus mengajarkan, membimbing, dan menulis surat-surat, yang kemudian menjadi bagian integral dari Perjanjian Baru. Surat-surat ini, seperti surat Roma, surat Korintus, dan surat Filipi, berisi ajaran teologis dan nasihat praktis, untuk komunitas Kristen yang baru terbentuk. Namun, dari perspektif Islam, pengajaran Paulus membawa perubahan signifikan dari ajaran Yesus asli. Konsep yang berkembang dalam ajaran Paulus, termasuk Trinitas dan keilahian Yesus, dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran murni Nabi Isa. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Ajaran Paulus,
yang memperkenalkan dan menekankan doktrin Trinitas, konsep bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi dalam satu esensi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Perubahan ajaran ini merupakan dampak dari pengaruh besar Paulus terhadap teologi Kristen. Ajaran yang dia kembangkan dan sebarkan selama perjalanan misionarisnya, membantu membentuk pemahaman Kristen yang lebih kompleks dan beragam tentang Yesus, yang berbeda dari ajaran asli yang diterima oleh umat Kristen awal. Dengan demikian, misi Paulus bukan hanya tentang penyebaran agama yang murni, tetapi juga tentang penataan ulang dan pembentukan doktrin teologis baru yang memengaruhi agama Kristen hingga saat ini. Paulus, sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Kristen, mengalami beberapa periode penahanan selama misinya untuk menyebarkan ajaran Kristen. Masa-masa penjara ini terjadi di beberapa lokasi penting, termasuk di Filipi, Yerusalem, Kaisarea, dan Roma. Pengalaman ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan gereja Kristen, dan penulisan surat-surat Paulus yang menjadi bagian integral dari Perjanjian Baru. Salah satu peristiwa awal penahanan Paulus terjadi di Filipi, sebuah kota di wilayah Makedonia, sekarang Yunani. Setelah melakukan mujizat dengan mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan, Paulus dan Silas ditangkap oleh para pemilik perempuan tersebut yang marah, karena kehilangan sumber pendapatan mereka. Mereka dipukuli, dipenjara, dan ditempatkan di dalam sel dan kaki mereka dirantai. Dalam keadaan ini, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian, dan pada malam itu terjadi gempa bumi yang membuka pintu penjara dan melepaskan rantai mereka. Penjaga penjara, yang terjaga dari tidurnya dan melihat situasi tersebut, hampir bunuh diri karena takut akan tanggung jawabnya, tetapi Paulus mencegahnya dan memberitahunya tentang Yesus Kristus. Akibatnya, penjaga penjara dan keluarganya dibaptis dan menjadi bagian dari komunitas Kristen di Filipi. Pengalaman ini menunjukkan kekuatan iman Paulus dan Silas serta kekuatan mujizat dalam menghadapi penganiayaan. Setelah beberapa tahun melanjutkan misinya dan menghadapi berbagai tantangan, Paulus kembali ke Yerusalem, di mana dia dituduh mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Yahudi, dan dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang menganggapnya sebagai ancaman, dan diseret keluar Bait Allah, menyebabkan kerusuhan. Untuk melindungi Paulus dari kerusuhan lebih lanjut, pejabat Romawi membawanya ke markas mereka. Paulus kemudian menghadapi persidangan di hadapan Sanhedrin dan pejabat Romawi. Pada masa ini, dia mengajukan banding untuk diadili di hadapan Kaisar Roma, yang mengarah pada pemindahannya ke Kaisarea. Di Kaisarea, Paulus ditahan selama sekitar 2 tahun, sekitar tahun 58-60 Masehi, di bawah pengawasan Gubernur Felix dan kemudian Gubernur Festus. Selama masa penahanannya, Paulus melakukan percakapan dan debat dengan para pejabat, serta memberikan kesaksian tentang imannya kepada mereka. Selama penahanan ini, dia juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara di hadapan Raja Agripa II, dan memberikan kesaksian tentang pertobatannya dan ajaran Yesus. Meskipun Paulus tidak ditemukan bersalah atas tuduhan-tuduhan terhadapnya, dia tetap dipenjarakan karena belum ada keputusan yang diambil tentang kasusnya, dan karena dia telah mengajukan banding untuk diadili di hadapan Kaisar. Akhirnya, Paulus dipindahkan ke Roma sekitar tahun 60 Masehi untuk menghadapi persidangan di hadapan Kaisar Nero. Di Roma, Paulus ditempatkan di bawah tahanan rumah, di mana dia diizinkan untuk tinggal dalam sebuah rumah yang disewa sendiri, namun dijaga oleh seorang penjaga.
Selama masa penahanannya di Roma, Paulus tetap aktif dalam melayani dan mengajarkan ajaran Kristen. Dia menerima tamu, menulis beberapa surat penting yang kemudian dikenal sebagai surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Surat-surat ini memberikan nasihat, bimbingan, dan dorongan kepada gereja-gereja yang didirikannya di wilayah lain. Masa tahanan ini memungkinkan Paulus untuk terus menyebarluaskan ajaran Kristen, meskipun secara fisik terbatas. Masa di penjaranya Paulus, meskipun menjadi periode yang penuh tantangan dan kesulitan, juga menjadi waktu yang produktif secara spiritual dan teologis. Pengalaman-pengalaman ini, termasuk kesaksian dan surat-suratnya, memberikan kontribusi besar terhadap teologi Kristen dan penguatan gereja-gereja awal. Masa-masa penjara ini menyoroti keteguhan iman Paulus, dan dedikasinya untuk misinya, bahkan di tengah kesulitan dan penganiayaan. Santo Paulus, setelah pertobatannya, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teologi Kristen. Peran pentingnya terutama tercermin melalui penulisan surat-suratnya, yang kini menjadi bagian integral dari Perjanjian Baru dalam Alkitab. Surat-surat ini tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi praktis dengan komunitas gereja yang dia dirikan, tetapi juga sebagai sumber ajaran teologis yang mendalam, dan mempengaruhi pemahaman Kristen tentang iman dan doktrin. Surat-surat ini memberikan bimbingan, nasihat, dan penjelasan tentang ajaran Kristen, serta menangani berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas gereja pada waktu itu. Beberapa surat Paulus yang paling dikenal dan berpengaruh meliputi Surat Roma. Surat ini adalah salah satu karya teologis paling penting dari Paulus, membahas dasar-dasar iman Kristen, termasuk justifikasi oleh iman, rahmat, dan hubungan antara hukum dan iman. Surat Korintus 1 dan 2 Korintus. Surat-surat ini memberikan nasihat mengenai masalah-masalah praktis dalam gereja Korintus, serta penjelasan tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Surat Filipi. Surat ini berisi dorongan dan ucapan syukur kepada gereja Filipi, serta penekanan pada sukacita dalam iman meskipun dalam penderitaan. Surat Kolose. Surat ini menekankan supremasi Kristus atas segala sesuatu dan memperingatkan terhadap ajaran-ajaran sesat yang muncul. Surat Filemon. Surat ini adalah permohonan pribadi Paulus untuk menerima kembali seorang hamba bernama Onesimus sebagai saudara dalam iman. Surat-surat ini tidak hanya membantu membentuk doktrin Kristen, tetapi juga memberikan arahan pastoral yang penting bagi gereja-gereja awal, memperkuat iman mereka dan membimbing mereka dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Dari perspektif Islam, konsep keilahian Yesus yang diperkenalkan dan ditekankan oleh Paulus, dianggap sebagai perubahan mendasar dari ajaran Nabi Isa yang asli. Paulus menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah dan memiliki keilahian, yang bertentangan dengan keyakinan Islam, yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diutus oleh Allah. Konsep keilahian Yesus yang dikembangkan oleh Paulus, yang kemudian berkembang menjadi doktrin Trinitas, dianggap sebagai perubahan dari ajaran monoteistik murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Doktrin Trinitas, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah tiga pribadi dalam satu esensi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah salah satu ajaran utama yang dipromosikan oleh Paulus. Konsep ini, menurut pandangan Islam, mengaburkan keesaan Tuhan yang merupakan ajaran inti dalam Islam. Dalam Islam, perubahan ajaran yang dikaitkan dengan Paulus dianggap sebagai pengaburan terhadap monoteisme murni. Ajaran Kristen yang berkembang di bawah pengaruh Paulus, seperti Trinitas dan keilahian Yesus, dianggap menyimpang dari ajaran murni yang dibawa oleh Nabi Isa. Bagi umat Islam,
Ajaran Paulus menyebabkan pergeseran dari prinsip tauhid, yang merupakan fondasi iman Islam. Perubahan ini dilihat sebagai dampak negatif dari pengaruh Paulus, dalam membentuk teologi Kristen yang berbeda dari ajaran asli dan murni yang dibawa oleh Nabi Isa. Secara keseluruhan, pengaruh Paulus terhadap teologi Kristen adalah suatu fenomena yang kompleks, di mana dia berperan penting dalam membentuk doktrin dan ajaran Kristen yang ada saat ini. Namun, dari perspektif Islam, pengaruh ini dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran asli yang murni dan monoteistik yang dianut dalam iman Islam. Setelah beberapa tahun dalam penahanan rumah di Roma, di mana Paulus terus mengajar dan menulis surat-suratnya, ia menghadapi nasib yang lebih buruk sebagai hasil dari ketegangan politik dan sosial yang meningkat di Kekaisaran Romawi. Sekitar tahun 64–67 Masehi, terjadi kebakaran besar di Roma yang menghancurkan sebagian besar kota. Kaisar Nero, yang dikenal dengan kecenderungannya untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain, untuk mengalihkan perhatian dari kegagalannya, menuduh orang Kristen sebagai penyebab kebakaran tersebut. Sebagai bagian dari penindasan terhadap Kristen, Paulus, sebagai seorang tokoh Kristen penting, kemudian dihadapkan pada persidangan. Kondisi penahanan Paulus di Roma semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pada akhir masa hidupnya, sekitar tahun 64 atau 67 Masehi, Paulus dihukum mati. Tradisi Kristen dan beberapa catatan sejarah awal menunjukkan bahwa Paulus dieksekusi dengan dipancung, karena sebagai seorang warga negara Romawi, ia tidak menjalani hukuman mati yang umum dilakukan pada orang-orang non-Romawi, seperti penyaliban. Akhir hayat Paulus menandai berakhirnya salah satu periode yang sangat produktif dan penting dalam sejarah Kristen. Meski kehidupannya diakhiri dengan tragis, warisan Paulus dalam teologi Kristen tetap kuat dan mempengaruhi ajaran serta praktik gereja hingga hari ini. Paulus memainkan peran kunci dalam membentuk doktrin Kristen awal, termasuk pemahaman tentang keselamatan, rahmat, dan iman. Ajarannya tentang justifikasi oleh iman dan hubungan antara hukum dan rahmat membentuk fondasi teologis Kristen yang mendalam. Surat-surat Paulus, seperti surat Roma dan surat Galatia, menjelaskan bagaimana iman kepada Yesus Kristus memungkinkan keselamatan dan hubungan baru dengan Allah. Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah pusat dari iman Kristen, menekankan kematian dan kebangkitannya sebagai esensi dari keselamatan. Ajarannya juga memperluas pemahaman tentang keilahian Yesus dan perannya sebagai juru selamat. Paulus berkontribusi pada pengembangan doktrin Trinitas, yang sepenuhnya diterima oleh gereja Kristen dalam periode yang datang kemudian. Konsep Trinitas, yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu esensi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi salah satu ajaran pusat Kristen yang berasal dari pengaruh Paulus. Paulus adalah penggerak utama dalam menyebarkan agama Kristen ke berbagai wilayah di Kekaisaran Romawi, termasuk Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Misinya membantu menyebarluaskan ajaran Kristen keluar komunitas Yahudi, dan memperkenalkan ajaran ini kepada dunia non-Yahudi, menjadikannya agama universal. Pengaruh Paulus terhadap pemahaman tentang Yesus sangat besar. Ajaran Paulus membantu mengkristalisasi konsep Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, yang melampaui pengertian awal tentang Yesus sebagai guru atau nabi. Pengembangan teologi Paulus, termasuk doktrin-doktrin utama seperti Trinitas dan keilahian Yesus, membentuk pemahaman Kristen tentang siapa Yesus, dan apa arti kehadirannya untuk umat manusia. Secara keseluruhan,
Meskipun akhir hayat Paulus merupakan titik akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, warisannya tetap berpengaruh besar dalam membentuk teologi Kristen dan pemahaman tentang Yesus. Dampak ini terlihat jelas dalam perkembangan doktrin Kristen dan penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Dalam pandangan Islam, ajaran asli Yesus menekankan monoteisme yang murni, yang berbeda secara mendasar dari konsep-konsep yang berkembang dalam teologi Kristen pasca kemunculan Paulus. Dalam Islam, Yesus dipandang sebagai seorang nabi yang sangat mulia dan merupakan salah satu dari utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan pesan keesaan Allah. Ajaran Yesus dalam Islam adalah tentang penyerahan diri yang total kepada Allah, dan pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak memiliki anak, dan tidak bisa dibagi menjadi bagian-bagian. Dalam Islam, Yesus tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Allah, melainkan sebagai nabi yang diberi mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Menurut pandangan Islam, Santo Paulus memainkan peran penting dalam perubahan ajaran Kristen dari monoteisme murni yang disampaikan oleh Yesus ke dalam konsep-konsep yang jauh berbeda seperti Trinitas dan keilahian Yesus. Setelah pertobatannya, Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bagian dari Trinitas. Perubahan ini dianggap sebagai distorsi signifikan dari pesan awal Yesus, yang dalam pandangan Islam, tidak pernah mengajarkan atau menyinggung mengenai keilahiannya sendiri. Bagi umat Islam, pengaruh Paulus dalam mempromosikan konsep Trinitas dan keilahian Yesus adalah penyimpangan besar dari ajaran Tauhid. Islam mengajarkan bahwa semua nabi, termasuk Nabi Isa, datang untuk mengajarkan keesaan Allah, dan menolak segala bentuk pemujaan atau penghambaan terhadap selain Allah. Doktrin Trinitas, yang memandang Tuhan sebagai tiga entitas dalam satu, dianggap oleh Islam sebagai pengaburan dari prinsip Tauhid. Konsep ini, menurut pandangan Islam, tidak sesuai dengan ajaran para nabi sebelumnya, yang konsisten mengajarkan bahwa Allah adalah satu dan tidak memiliki sekutu. Dalam perspektif Islam, Paulus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergeseran ajaran Kristen dari monoteisme murni yang dibawa oleh Nabi Isa, ke dalam konsep teologi yang kompleks dan bertentangan dengan prinsip Tauhid. Perubahan ini, yang termasuk pengembangan doktrin Trinitas dan keilahian Yesus, dipandang sebagai penyimpangan dari pesan asli Yesus dan ajaran para nabi sebelumnya yang mengajarkan keesaan Allah. Dengan demikian, pemahaman Islam tentang ajaran Nabi Isa sebagai utusan Allah dan penegasan monoteisme murni berfungsi sebagai kritikan terhadap perubahan teologi yang terjadi pasca kemunculan Paulus.